warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini ya, kalau kasus Amar John ini saya cermati ya, dari tingkat awal dia diperiksa sampai di rutan, terus dipindahkan ke Nusa Kambangan, kembali lagi. Itu kembalinya dari Nusa Kambangan untuk memberikan keterangan secara offline, itu saya sudah speak up dulu tuh. Ternyata hakim memerintahkan untuk hadir secara offline. Kenapa? Perintah hakim setara dengan perintah undang-undang. Itu harus diketahui dulu. Kita masuk kepada pointer yang kedua tentang masalah CCTV. Itu hak daripada seorang terdakwa untuk meminta kepada hakim untuk memperjelas situasi dan kondisi apa sih situasi yang terjadi di rutan tersebut. Tentu kan salah satu diantaranya melalui CCTV. Nah, silakan saja, itu haknya kan. Tinggal kebenaran daripada CCTV itu kan perlu diuji kembali, dieksplor kembali. Itu tentunya yang diminta ke hakim. Karena hakim yang memutuskan diperbolehkan atau tidak. Karena hanya hakim yang nanti akan memerintahkan bahwa diminta untuk CCTV. Tentu diminta kepada JPU. Karena itu sudah di tangan JPU. Tolong JPU siapkan CCTV-nya yang ada di rutan tersebut. Nah, itu hak ya. Masalah dikabulkan atau tidak, itu kan soal kedua. Nah, tentunya kita berpijak lagi kepada hak. Kembali mungkin media juga sudah tahu atau belum tahu tentang masalah permintaan LPSK. Ya. Itu kan katanya ditolak gitu loh. Tapi nggak ada salahnya diminta kembali kepada LPSK supaya dapat memberikan perlindungan keterangan saksinya ya, supaya jelas posisi daripada yang bersangkutan. Kenapa? Karena kemungkinan si terdakwa ini atas nama Amar Joni mungkin merasa ketakutan diintimidasi atau ditekan siapapun, makanya minta perlindungan. Namun sirkulasinya saya juga nggak tahu permintaan ini atas nama siapa. Kalau menurut keterangan daripada kuasa hukumnya itu permintaan dari keluarganya. Adiknya sama pacarnya kalau nggak salah itu. Ya. Nah, itu silakan saja diulangi kembali permintaannya atau melalui lembaga tertentu untuk memperkuat itu kan gitu. Nah, kita kembali kepada posisi daripada CCTV tersebut. Ya, tergantung kepada sikon, tergantung kepada keyakinan hakim untuk mengabulkan atau tidak. Nah, itulah sirkulasi yang perlu diketahui sehingga agenda persidangan, muatan daripada persidangan, muatan daripada pidana yang ditorehkan kepada dia tuh bisa terbuka Pandoranya. Gitu kira-kira. Karena di dalam persidangan tersebut Amar Joni merasa kalau CCTV itu bisa dihadirkan, berarti ada apa-apanya gitu. Dia sudah ibaratnya menduga atau gimana Bang? Itu kan praduga gitu loh. Ada apa-apanya itu praduga dialah. Saya hanya berpaku kepada permintaan untuk terang benderangnya suatu perkara, suatu peristiwa. Dia mempunyai hak untuk meminta kepada hakim untuk dikabulkan agar diperlihatkan isi CCTV-nya. Cuma isi CCTV ini kan kapan? Ini kan durasinya kan panjang. Di pointer mana? Kalau Amar Joni mengatakan hadirkan CCTV saat kapan? Berarti dia harus berani mengatakan saat saya menerima itu narkoba gitu loh. Kalau hanya mau disuruh putar tuh CCTV itu, kalau seandainya sekian bulan tuh mau diputar apanya? Tapi kalau dikatakannya pada jam sekian, hari ini, waktunya ini, saya sedang melakukan transaksi, atau saya sedang berkolaborasi dengan pelaku narkoba, atau memang ada orang yang datang mengantarkan narkoba, apakah itu petugas rutan atau fasilitator yang lain, dibuat dan dipertontonkan di sidang pengadilan dengan bentuk CCTV. Itu baru jelas. Tapi kalau dia minta CCTV aja mana bisa. Kalau diminta CCTV harus tahu objeknya. Objek, peristiwa, waktu. Dan apa yang kau minta kepada majelis hakim. Kalau saya minta diputarkan, mau diputarkan yang mana? Pasti hakim nggak akan bertanya. Atau JPU bertanya, kau minta mau diputarkan yang mana?
harus dia ngomong, diputarkan pada saat peristiwa saya sedang melakukan ini. Kalau hanya diputarkan aja peristiwa kau lagi tidur atau lagi makan-makan, ngapain? Jelas kira-kira media nih ya. Jadi nggak semudah itu juga minta supaya diputarkan CCTV itu. Diputar tapi nggak tahu objek apa yang mau diputar. Jelas nih ya. Saya harus meluruskan masalah supaya apa yang diminta Amarjoni juga harus jelas. Dan kau berani mengatakan putarkan dan disita CCTV-nya yang mana? Dan kau sebutkan pada saat saya melakukan apa? Atau sedang apa? Jadi jelas. Jadi kan nanti dibuat CCTV, dipotong nanti tuh. Itulah durasi yang akan diputar. Kelihatanlah apa peristiwa yang terjadi pada saat itu. Sekarang kamu siap nggak kalau ditanya pada saat apa kamu minta CCTV diputar? Berani nggak kau ngomong pada saat saya nerima narkoba? Atau berani nggak kau ngomong pada saat saya menggunakannya dengan teman-teman? Kan gitu kira-kira ya. Jadi saya harus luruskan masalah ya, supaya jangan terjebak dengan peristiwa ini. Media juga bisa nangkap, masyarakat bisa nangkap. Bukan berarti hakim itu tidak memperbolehkan atau JPU tidak memperkenankan atau tidak diberikan oleh pihak rutan, tapi harus jelas dulu dudukannya. Sekarang CCTV itu tertuang nggak nanti di dalam berita acara? Itu kira-kira ya. Pak, berarti konsekuensi hukum yang Amar terima nantinya kalau dia tidak bisa membuktikan yang tadi Bapak sampaikan itu jauh lebih berat lagi, Pak. Dia Ya harus bisa pasti, menanggung. berarti satu, kau tidak bisa membuktikan apa tujuan untuk minta CCTV itu. Lah harus kau ngomong dong, objeknya apa? Berarti kalau nggak ada objeknya, kok asal-asal minta CCTV kamu? Kan nggak bisa. Nah, jadi kamu jangan ngarang-ngarang cerita. Nanti kau ceritakan yang nggak jelas, nanti kamu sama dengan memberikan keterangan palsu. Itu sanksi hukumnya berbeda lagi, diperiksa lagi kamu nanti. Itu kira-kira. Seperti contoh dia mengatakan bahwa saya lebih enak di lembaga Cipinang. Lapas Cipinang kepada apa? Esensinya di mana? Kenapa kamu lebih mengatakan di lapas Cipinang narkotika itu daripada di rutan? Tentu ada alasan pembenarnya. Di sini saya merasa dilindungi, di sini merasa diayomi dari ancaman. Lah emang di rutan nggak dilindungi? Kan sama aja, juga kan tahanan juga gitu. Tentu kamu harus bisa memberikan contoh apa kelebihan Cipinang daripada rutan Salemba. Tapi kalau kau nggak bisa memberikan, berarti kau menjelek-jelekkan rutan Salemba. Kena juga. Jadi kalau ngomong tuh jangan asal jeblak gitu loh. Harus bisa dibuktikan secara hukum. Gitu kira-kira ya. Pak, keberanian Amarzoni ini kan banyak di pemberitaan diancungin jempol oleh masyarakat, sehingga masyarakat menilai bahwa oh begitu tuh bobroknya ke oknum kepolisian seperti itu, Pak. Ini gimana ya, Pak, si Amarjoni ini bisa, kalau yang tadi dibilang tidak terbukti itu, selain semakin berat hukuman, apakah nantinya bisa kemungkinan, mohon maaf Pak, adanya intimidasi dari pihak yang tidak senang kepada Sebelum saya jawab, saya bertanya lagi kepada media. Saya balikin medianya sekarang nih. Amarjoni sudah berapa kali melakukan perbuatan tindak pidana itu? 4 kali kan? Nah silakan aja mengkaji. Jangan masyarakat cuma melihat bahwa dia berani mengungkapkan ini. Sekarang pertanyaannya, loh, kalau kau sudah tahu hidup, kenapa sampai 4 kali kau lakukan perbuatan itu? Nah, saya balik-balikin lagi gitu loh. Nah sekarang kamu mengatakan bahwa saya disiksa, saya di ini dan lain sebagainya, disetrum. Bisa kau buktikan nggak? Mana buktinya? Ya, ada pernah divisum nggak? Pada saat kau di apa? Kenapa kau tidak ungkapkan? Kenapa baru sekarang kau ungkapkan? Karena kau ditangkap. Harusnya pada saat itu kalau memang betul-betul terjadi, memang kan tidak harus dilakukan itu apabila itu terjadi. Nah, berarti kan penyiksaan kan sudah dilarang oleh undang-undang, nggak boleh itu. Tapi seharusnya kau ungkapkan pada saat kau melakukan ataupun di saat diperiksa di penyidikan tersebut, kau ungkapkan saja. Nah, ini sekarang kau ngomong minta CCTV yang mana lagi? Berapa kali kau diperiksa? Kapan diperiksa kembali? Kan ke situ kan. Dikit-dikit CCTV kan gitu kan. Nah sekarang kau bisa buktikan waktunya, jeda waktunya kapan. Yang kedua yang perlu diingatkan, kalau masyarakat untuk keberanian, kalau saya katakan ya mohon maaf, saya tidak membela siapa-siapa, baik itu di rutan atau dimanapun. Saya katakan bukan keberanian mencari alibi. Supaya saya dikatakan bukan kau fokus kepada peristiwa yang kau lakukan itu, tapi kau fokus mencari kelemahan-kelemahan institusi, baik rutan Salemba maupun di penyidikan. Nanti besok-besok Cipinang kau gituin lagi nanti, hanya untuk membenarkan dirimu.
Seharusnya yang kau jelaskan itu peristiwa yang sedang disidik, peristiwa yang sedang didakwakan. Kenapa kamu lakukan ini? Bukannya kamu membuka Pandora. Saya mendapatkan barang itu dari sini, fasilitatornya ini. Ah, kalau memang terbukti fasilitatornya ada dari rutan itu, buka, ungkapkan itu mas saya. Jangan yang kau buka-buka itu pada saat saya dilakukan gini, saya dilakukan ini. Ini kan sudah melarikan peristiwa. Peristiwa pokok yang paling penting. Pak, saya sudah 4 kali melakukan itu. Saya dapat barang dari sini. Ini orangnya Pak, fasilitatornya ini Pak, pemasoknya ini, pengedarnya ini. Termasuk saya ngedarkan atau enggak. Nah, itu yang harus dibuka. Kalau kau betul-betul itu baru berani. Kalau itu bukan berani namanya tuh. Itu cari alibi tuh, cari pembenaran diri. Tapi dia tidak pernah mengungkapkan siapa saya sebenarnya. Harusnya dia mengungkapkan siapa saya sebenarnya. Kenapa saya lakukan perbuatan itu? Berapa kali saya lakukan perbuatan itu? Dampaknya kepada masyarakat apa? Atau kepada teman-teman yang lain apa? Kemudian bagaimana ini kamu justru menyuburkan ya tumbuhnya perkembangan daripada narkotika. Kenapa? Ternyata kamu dapat dari pasokan dari luar. Melalui siapa? Itu yang harus kau buka. Kalau kamu yang betul-betul pengen supaya generasi muda yang lain jangan lagi terkena itu. Kalau saya berpikirnya seperti itu gitu loh. Nah, tapi kalau dalam peristiwa itu memang dicekokin oleh dari fasilitator dari rutannya, buka siapa orang rutannya. Baru betul. Kalau memang orang rutannya ada terlibat, buktikan, sikat orang rutannya. Berarti kamu juga nggak benar petugas rutan. Itu yang dibuka, bukan saya diperlakukan ini nggak manusiawi dan lain sebagainya. Alah, kamu aja nggak manusiawi, main narkoba kamu manusiawi nggak itu? Kok ajak teman-teman yang lain manusiawi nggak itu? Jangan benarkan diri sendiri. Berkaca kepada dirimu, kamu siapa dan apa yang sudah kau lakukan. Itu kira-kira media. Dampak dari beraninya Amar speak up kepada citra kaum kepolisian gimana tuh Pak? Saya nggak ngomong. Nggak ada ngaruhnya atau? Nggak ngomong saya berani, ya berani apa? Berani dari dulu lah. Jangan selalu media mengatakan berani, bukan berani. Itu namanya itu memutarbalikkan fakta. Kalau berani kau dulu, jangan sekarang. Setelah kau kejepit kau ngomong. Dulu dong kau ngomong, jangan sekarang. Tapi kalau seandainya kau ngomong sekarang, silakan saja, itu kan hakmu. Hakmu kan tidak boleh dikebiri juga. Silakan kau ungkapkan, speak up di sidang pengadilan. Nanti pembuktiannya berdasarkan explore, analisis daripada hakim. Nah, kalau memang betul-betul bisa kau buka kapan kau waktu di strum, jam berapa di strum, waktunya kapan, nah, itu kau ungkapkan. Nanti diminta dari sana nanti. Betul atau enggak? Nah, itu. Kalau seandainya itu peristiwa itu pernah terjadi, ya saya juga tidak setuju. Aparat petugas kepolisian atau penyidik tidak boleh melakukan tindakan kekerasan pada saat melakukan penyidikan terhadap seorang terperiksa ataupun tersangka. Itu sudah melanggar hak asasi manusia. Saya kan nggak ada bela siapa-siapa. Tapi harus bisa dibuktikan, jangan asal menuduh. Karena pada saat kau menuduh tidak terbukti, kau akan menerima sanksi yang lebih berat. Itu kira-kira ya.